الذاكرين وإنا بطاعتك مشهور وإذا توفيتنا فتوفيق غير مفتون ولا محزون واهدنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة أهل جسده اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقام رفيعا اللهم اسقنا من حول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة حنيئة بيانا وبعد عبدا واحشرنا تحت لوائه وله واغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وللحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وتقضي الحاجة والجود والخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. والحمد لله رب العالمين. Panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita bersama-sama dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam kegiatan pengajian rutin bulanan yang dilaksanakan oleh Yayasan Perguruan Islam Maluku Utara. Tak lupa pula salawat dan salam kita haturkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita yang hadir di sini mendapatkan syafaat di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua Umum Pengurus Yayasan Perguruan Islam Maluku Utara, yang kami muliakan Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf SPDI MPD, Ketua Pembina Yayasan Perguruan Maluku Utara, Ketua-Ketua Bidang, Sekretaris dan Staf Pengurus Perguruan Islam Maluku Utara, Ketua Pengawas dan Anggota Islam Maluku Utara pada bulan Mei 2024 adalah sebagai berikut. Diawali dengan pembacaan Maulid Ad-Diba yang sudah kita lewati bersama-sama, yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan kemudian dirangkai dengan ceramah oleh Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh M. Rizky Haji Ahmad Rizky. Kepada Ustaz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في
المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا ويفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Sebelum memasuki acara ceramah agama, marilah bersama-sama kita dengarkan sambutan dari Ketua Yayasan Perguruan Islam Maluku Utara, Bapak Taufik Al-Assadaf, MM, sebagai pembuka acara kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati, kami muliakan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf sebagai penceramah pada pagi hari ini. Yang saya hormati para pengurus, pembina dan pengawas YPI Maluku Utara. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah lingkup YPI Maluku Utara dari SD, SMP sampai SMA,
Bapak-bapak, Ibu Dewan Guru dan staf yang hadir pada kesempatan ini. Subhanallah, pada pagi hari ini sebagaimana biasanya kita mengadakan pengajian bulanan. Biasanya kita laksanakan pada pertengahan, kita karena kesibukan kita, ujian dan lain sebagainya, sehingga kita untuk sampai pada hari ini. Mudah-mudahan banyak hikmah dan rahmat yang kita peroleh pada pagi hari ini. Salam dan salam yang kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya senantiasa konsisten dan istiqamah hingga akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bagi sekalian, saya atas nama Ketua Yayasan Quran Islam Al-Utara dan sekaligus kepala sekolah SMA Islam Kota Ternate, ya salah tidak lama lagi ya nanti terjadi pengambilan dan estafeta kepemimpinan SMA. Saya sampaikan sudah. Bagi sekalian, ini hari ini saya selalu mengevaluasi ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, meskipun yang sedikit yang hadir ini insyaallah tidak mengurangi ya kegiatan makna kegiatan kita pada pagi hari ini. Untuk lebih baiknya nanti saya mohon ya, karena saya evaluasi pada pengajian yang lalu, tolong HP-nya di silent. Kemudian ibu-ibu jangan dulu bercerita ya. Ini maaf ini yang lalu saya selalu rekam. Tolong waktu yang hanya mungkin 1 jam ini kita manfaatkan supaya dapat banyak ilmu ya. Nah, tolong saya minta tolong itu. Yang kedua, bagi kepala sekolah saya mohon ya, kalau boleh honor itu dibayar langsung oleh kepala sekolah, jangan bendahara, supaya kasih itu dia punya absen itu. Monitor hari-hari pengajian mau dapat honor di mana? Ya, tolonglah. Ini alhamdulillah pagi hari tadi cuacanya cerah bagus. Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir. Ya hujan di baru saja. Tapi yang tidak seperti ini. Kita punya pegawai guru semua itu 160, sekarang sudah 170. Kita punya absen nanti Bapak Ibu, absennya terisi. Nah, nanti kita bicarakan berikutnya, gitu. Kalau memang tidak diberikan nasihat baik-baik tidak mau ikut, tidak ada pemaksaan gitu. Yang lalu kan kita sepakat, yang tidak hadir itu honornya jangan dibayar, baik ASN maupun pegawai honor. Kalau yang satu itu kita mainkan, tidak full ini. Ya memang kalau kebiasaan harus dibangun dengan proses pemaksaan. Kalau yang dibayar, kita bayar, tapi dia bernaung di bawah guru, di bawah Yayasan Quran Islam. Program utama, program wajib, program pokok daripada NPI, dia tidak hiraukan. Tolonglah ya, saya sarankan berikutnya kepala sekolah langsung bayar honor. Kan kasih tahu, dia sudah sekian kali dia ikut pengajian, apakah wajar dapat honor? Tolong. Program ini malah habis ya. Baik, itu yang kedua. Dan tidak lupa terima kasih yang saya sampaikan kepada yang hadir ya, yang hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita ya ada manfaatnya, ada hikmahnya, ada keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pula saya sampaikan kepada panitia hari sekarang adalah Islamiyah 1, Pak Kepesit, Pak Iqbal dan seluruh stafnya, guru-guru sebagai penanggung jawab pengajian pada hari ini. Berikutnya SD Islamiyah 2 ya, kita siapkan pada bulan berikutnya. Terima kasih dan terima kasih sekali sampaikan kepada Habibur Rahman yang hadir pada pagi hari ini, dan selalu ya alhamdulillah mereka selalu diberikan waktu ya dan kesempatan sehingga selalu hadir bersama kita ya di keluarga besar Yayasan Quran Islam Al-Utara. Kemudian terakhir nanti setelah penutup nanti kita salaman ya, ini kan apa namanya momentum silaturahim yang ibu-ibu dan ibu-ibu, yang bapak-bapak dan bapak-bapak setiap satu itu sih nanti terjalin hubungan silaturahim itu, bukan saja hubungan formalitas hanya datang kemudian absen, tidak ya.
Baik sekalian, saya pikir itu yang saya sampaikan. Mohon maaf bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istiqomah ini sudah Istiqomah ini orang Selanjutnya, marilah kita sama-sama saya bilang Memainkan ini orang. saya yang istiqomah orang ini sudah anak-anak Indonesia dipilih begitu. dalam ajaran Islam yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ya, tidak kebiasaan. SPDI, FPDI sekaligus mengucapkan doa untuk hari ini kepada hadir waktu dan tempat pada masa. Ini ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan yaliqu bi jalalihi wa nastahdihi hidayatan man aqarra bi 'azamatihi wa jalalihi. Thumma nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati Ketua MUI Al-Habib Taufik Asghar Mata'allah Ta'ala Biduli Hayati Umrah. Yang saya muliakan seluruh kepala sekolah di bawah naungan YPI dan seluruh dewan guru, hadirin hadirat yang tidak mengurangi rasa hormat, yang tidak saya sebut namanya satu persatu. Mudah-mudahan semuanya diberikan panjang umur, sehat afiat, dan perkumpulan ini dicatat sebagai perkumpulan yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat. Tadi sempat ngobrol dengan Al-Habib Taufik bahwa sebenarnya ini adalah ajaran Islam yang memang menerapkan tujuh hal tersebut. Jadi bukan hanya program yang saat ini dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Agama, tapi juga ini adalah bagian daripada ajaran agama kita. Yang pertama misalnya di sini bangun pagi. Dalam ajaran agama kita Islam bukan hanya bangun pagi, bangun malam. Kalau pagi itu kita kenal dengan bahasa awal pagi, subuh. Itu hukumnya wajib, Bang. Bukan lagi anjuran. Wajib, karena nanti kita akan melaksanakan ibadah sholat subuh. Kalau bangun malam, sunnah, karena melaksanakan ibadah sholat tahajud. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa subhi idza tanaffas, ya, demi waktu subuh apabila dia bernafas. Dalam ilmu balaghah disebut dengan majas mursal. Waktu subuh itu tidak mungkin bernafas karena dia sesuatu yang abstrak. Yang bernafas itu adalah makhluk hidup. Yang dimaksud di situ adalah manusia. Jadi manusia itu
di waktu tersebut sudah harus beraktivitas. Maka Allah simbolkan dengan kata bernafas, karena manusia sudah bangun, aktivitasnya sudah dilakukan, dan tentu dia dalam keadaan bernafas. Maka disebutlah dengan firman was-subhi idza tanaffas, demi waktu subuh apabila manusia telah bernafas di waktu itu. Itulah awal aktivitas seorang muslim. Di zaman kita alhamdulillah untuk bisa bangun lebih mudah dibanding di zaman dulu. Sebab apa? Ada misalnya wasilah jam beker, alarm kita bisa setting di situ. Di handphone juga demikian bisa. Saya pernah berpikir ini kebaikannya luar biasa nih yang buat ini alarm, karena terbantukan dengan kita bisa mengatur kapan bangun. Dia membantu membangunkan kita. Mau tahajud boleh, jam berapa kita setting, jam 3 kita akan terbangun dengan suara tersebut. Terlepas hukum suaranya apa, musik atau apa, itu pembahasan lain. Tapi dalam kajian fikih itu al-iqadh, ya, iqadhun na'imin, membangunkan orang yang lagi tidur, itu dianggap satu hal yang sangat penting dalam kajian fikih. Kalau membangunkan seseorang yang sedang tidur dan waktu sholat wajibnya jauh atau mendekati lah, maka membangunkannya itu sunnah. Tapi kalau sudah masuk waktu sholat, kemudian ada yang tidur, membangunkannya itu hukumnya wajib. Maka ilatnya di sini adalah membangunkan. Sehingga dalam tanda kutip, alarm ini bisa hukumnya sunnah, bisa hukumnya wajib. Dalam kaidah fikihiyah disebut al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adama. Ya, hukum itu beredar pada sebab dan illat. Dengan itulah adanya hukum ataupun tidak adanya hukum, dengan sebab illat dan sebab tersebut. Al-hukmu lil wasail, hukmun lil maqasid. Hukum perantara mengikuti hukum tujuan. Tujuan membangunkan untuk sholat wajib, maka perantaranya menjadi wajib. Tujuan membangunkan untuk melaksanakan sholat tahajud, maka statusnya sunnah, maka perantara itu menjadi sunnah yang membangunkan. Makanya harusnya ada pernyataan hukum bahwa hukum alarm itu bisa dikatakan sunnah dan juga bisa dikatakan wajib. Atau sa'atun munabbih, jam beker, handphone dan lain sebagainya. Setelah bangun seorang muslim, kita dituntut untuk wajib bangun sebelum subuh. Apa yang dilakukan? Nah, ini korelasinya dengan yang berikut. Beribadah. Ibadah pertama yang paling afdol ketika bangunnya seseorang dari tidur, terutama tidur malam itu, adalah sholat malam. Sholat malam itu sekalipun mendekati subuh, yang namanya belum masuk waktu subuh, masih bisa dikatakan itu sholat tahajud. Tahajud itu setelah bangun tidur. Kalau yang begadang nggak tidur kemudian sholat, disebut oleh para fuqaha dengan qiyamul lail. Ya, semua ibadah sholat yang dilakukan di waktu malam diistilahkan dengan qiyamul lail, bangun malam. Nah, tapi tahajud ini punya keistimewaan tersendiri. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Memang konteks ayat ini menceritakan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, maqaman mahmuda itu pangkat yang paling terpuji, itu hanya dimiliki oleh Rasulullah. Akan tetapi yang kita lihat ibadah tersebut secara khusus Allah sebut dengan lafaz fatahajjat.
Fatahajjat ini kata perintah yang berakar kata dari kata bangun malam. Jadi tahajud itu artinya bangun malam. Bangun malam kemudian melakukan sholat, maka namanya sholatul tahajud. Di ayat yang lain Allah Ta'ala sifati mereka orang-orang yang mampu melaksanakan sholat tahajud. Kata Nabi, alaikum, hendaknya kalian biqiyamil lail, sholat malam walau rakaatain, walaupun hanya 2 rakaat. Dalam satu riwayat walaupun seperti memeras susu sapi, singkat, yang penting melakukan. Nah ini diberikan satu pahala magama mahmudah, meminjam istilah dari Nabi Muhammad SAW, diberikan pangkat yang terpuji, pangkat yang mulia bagi orang yang melaksanakan sholat tahajud. Kemudian ada garansi dari Nabi, orang yang rutin menjaga sholat malam, termasuk sholat tahajud, itu diberikan satu garansi dari Nabi. Matrudatun atau matradun lidda. Orang itu tertolak dari penyakit. Insya Allah dia akan menjadi orang yang sehat dengan menjaga sholat malam. Dan makrubatun lirob, membuat dia dekat kepada Allah dan membuat dia mendapatkan ridhonya Allah dan terjauhkan dia dari godaan syaitan. Itu beberapa riwayat menyebutkan keutamaan sholat malam, sholat tahajud. Nah, setelah sholat tahajud dalam Al-Quran disebutkan, yaitu memperbanyak membaca istighfar, atau kita gunakan momentum itu untuk waktu bertobat kepada Allah Ta'ala. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu-waktu ashar bentuk jamak dari kata sahar, yang artinya penghujung malam, sahar. Secara eksplisit Allah Ta'ala menyebutkan di waktu itu amalan yang terbaik adalah istighfar. Saya teringat satu riwayat yang dinukil oleh Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Dalam kitab beliau Ayyuhal Walad, Imam Ghazali meriwayatkan, ada satu riwayat, salah satu aswatin yuhibbuha Allah subhanahu wa ta'ala, sautul di wa sautul ladhi yagra'ul Quran wa sautul mustaghfirina bil ashar. Ada 3 suara yang paling Allah cintai. Suara pertama, suara ayam. Kenapa suara ayam dicintai oleh Allah? Karena di ayam biasa bersuara, berkokok itu di waktu subuh. Itu secara filosofi ada ulama yang coba memaknai, ketika ayam berkokok di waktu bahkan sebelum subuh, itu sebenarnya ayam diperintahkan oleh Allah untuk menyatakan bilisani hal, dengan bahasanya ayam. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa manusia, itu dia mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, ayo bangunlah, uzkurullaha dzikran katsiran, ingatlah kepada Allah dengan banyak mengingatnya. Jadi dia membangunkan orang untuk sholat, untuk ibadah, untuk mengingat Allah. Maka suara ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu suara ayam. Yang kedua, sautul ladzi yaqra'ul Quran, suara orang yang membaca Al-Quran. Itu suara dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, sautul mustaghfirina bil ashar, suara orang yang beristighfar di waktu sahar, di waktu penghujung malam. Ini amalan kedua yang dilakukan setelah tahajud. Kemudian yang kedua istighfar. Dan yang ketiga, ketika sudah masuk waktu subuh, ada 2 rakaat fajar namanya, yang Nabi bersabda, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh, itu lebih baik daripada dunia dan seisi dunia. Para fuqaha beda pendapat. Ada yang mengatakan, ya ini sholat bukan qobliyah subuh, dia tersendiri. Tapi mayoritas mengatakan ya rakaatul fajri itu yaitu sholat qobliyah. Terlepas dari 2 pendapat, kedua-duanya pendapat yang benar. Kita disunahkan, Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan di dalam kitab Nihayatuz Zain,
minimal kan kita sholatnya 2 rakaat sesuai hadis tadi. Bahkan paling afdolnya 2 rakaat itu kalau mengikuti nas hadis dari Nabi Muhammad SAW. Rakaat pertama baca surat Fatihah dan Al-Kafirun. Di rakaat kedua membaca surat Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Atau juga yang afdol itu membaca qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ini kutipan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran dibaca di rakaat pertama mengganti tadi surat Al-Kafirun. Kemudian di rakaat kedua kita membaca ayat qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Tapi kalau gak bisa yang ini, pakai yang tadi saja, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Tapi kalau yang afdol, ayat tersebut tadi yang saya kutip di dalam Al-Quran, dibaca di rakaat pertama dan kedua. Setelah selesai sholat sunnah, itu ada satu sunnah yang sebenarnya sangat penting ya. Biasanya kalau menunggu waktu subuh, ada kan tidur lagi. Nah, ternyata hukumnya makruh. Kita tidur kembali dengan posisi sebagaimana posisi tidur secara umum, ya, berbaring. Niatnya sebentar, tapi ketika sudah tutup mata hilang. Bangun sudah jam 7. Bangun sudah jam 8. Sebenarnya tidak ada niat seperti itu, tapi tadi bablas. Makanya Nabi kita Muhammad SAW, beliau saking hati-hati, tidur lagi gak apa-apa kalau waktu masih lama menunggu subuh. Tapi cara tidurnya jangan tidur sebagaimana tidur yang kita biasa lakukan tidur. Nabi kalau menanti waktu subuh, setelah sholat sunnah dan waktu subuh masih panjang, itu beliau tidurnya itu duduk. Kemudian tidur di atas. Beliau punya tangan ini, punya apa namanya? Lengan. Itu untuk ihtiyat, jaga jangan sampai tidur pulas. Itu contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pernah satu kali bablas, Nabi sekali saja bablas subuh, tapi harus diingat, dicatat, bukan karena Nabi tidak mampu menjaga diri, tidak, tapi Allah sengaja waktu itu membuat Nabi tertidur. Jadi disuruh Sayyidina Bilal, ya Bilal, kamu begadang ya, ini dalam keadaan safar, kamu jangan tidur, karena nanti kalau sudah mendekati waktu subuh kamu bangunkan kami. Itu pesannya Rasulullah SAW. Maka seluruh sahabat tidur, Sayyidina Bilal yang ditugaskan itu disuruh berjaga, tidak tidur. Ternyata Allah Ta'ala membuat Sayyidina Bilal juga tertidur. Akhirnya tidur pulas malam itu. Hingga matahari ini sudah terangkat. Nah, matahari ketika sudah terangkat, tulu'ul fajar, itu sudah selesai waktu subuh. Waktu subuh itu paling singkat dibanding sholat yang lain ya. Yang paling singkat itu 2 waktu sholat. Sholat subuh sama maghrib. Kalau isya itu panjang, hampir dekat subuh itu. Sebelum fajar sodik muncul masih waktu isya, masih bisa. Tapi kalau subuh ini sesaat. Nah, Nabi waktu tidur matahari sudah terangkat, itu menyinari ya wajah beliau. Beliau buka mata, kaget sudah matahari sudah naik. Aina Bilal, mana Bilal? Kata Nabi, dipanggil. Ya, Bilal tidur juga. Dipanggil Sayyidina Bilal. Kemudian Nabi tanya, saya akan perintahkan engkau untuk begadang agar jaga jangan sampai kita kelewat waktu, karena tugas kamu membangunkan. Kata Sayyidina bilang, maaf ya Rasulullah, saya belum pernah rasakan rasa ngantuk sedahsyat ini. Tadi saya tidak sadar, ternyata saya ngantuk tertidur. Nabi paham betul, oh berarti ini ada permainan dari ketetapan Allah.
pasti ada hikmah di sini. Itu pasti ada hikmah. Ini diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah dalam kitab Al-Luma fi Asbabil Wurud. Kemudian Nabi katakan, ayo wudhu, kita sholat. Nah, ini mukjizatnya Nabi muncul di sini. Kan gak mungkin sholat subuh matahari sudah terangkat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan. Namanya sholat sudah diatur waktunya. Gak ada sholat subuh matahari terangkat. Nah, yang orang kalau sholat subuh matahari sudah terangkat bukan sholat subuh, tapi sedang menyembah matahari. Matahari sudah terangkat. Sholatnya setiap hari mataharinya sudah terangkat. Kata Syekh, itu artinya apa? Teguran, ya. Jangan jadikan kebiasaan sholat subuh bablas setiap hari. Hakikatnya yang dia sembah ini hanya apa? Guyon saja. Yang dia sembah itu matahari, karena orang Majusi itu. Orang Majusi, dan juga ada agama penyembah matahari. Kalau Majusi penyembah api. Itu mereka menyembah Tuhan mereka, Tuhan matahari. Waktu matahari sudah terangkat baru disembah. Makanya kita punya sholat subuh tidak disamakan dengan waktu itu. Ya. Kita punya waktu subuh, sholat jangan sampai matahari sudah terangkat. Itu sudah selesai waktunya. Tapi kalau memang sudah bablas, nah nanti dari hikmah hadis ini, kejadian ini ada hikmah namanya sholat qadha. Nah, mukjizat Nabi ketika Nabi sholat subuh itu matahari kembali mundur, masuk lagi. Jadi dia kembali ke waktu semula di waktu sholat subuh. Selesai Nabi sholat subuh, kembali matahari normal, terangkat lagi. Itu mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Nabi katakan apa? Man nama ani sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang ketiduran dari sholat atau lupa, maka hendaknya dia melaksanakan sholat tersebut ketika mengingatnya. Inilah dalil bahwa ada yang namanya qadha sholat. Qadha sholat ini bukan sebagai sholat yang kita rutinkan, tapi darurat. Sholat ini kan seperti hutang. Hutang itu wajib dibayar. Sekalipun jatuh tempo, yang namanya hutang harus dibayar. Itu konsep sholat qadha. Nah, ini kaitannya dengan ibadah. Selesai tersebut ibadah sholat subuh kita lakukan, ada satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu sedekah subuh. Nabi secara eksplisit pernah menyampaikan kepada Imam Ali bin Abi Thalib dalam kitab Al-Minah As-Saniyah karya Syekh Abdul Wahab Sya'rani, menyebutkan Rasul bersabda, ya Ali, bakiru bis sadaqah fa innal bala la yatakhattaha. Wahai Ali, kalau di awal pagi sedekahlah, karena sedekah tersebut menjadi pelindung dan bala tidak akan bisa melangkahinya, kata Rasul SAW. As-sadaqah tasuddu sab'ina baban min abwabil bala. Sedekah yang dikeluarkan itu menutup 70 pintu bala dan musibah. Itu. Wa fi riwayah inna sadaqata tasir tudfi'u ghadaba rabb wa tamna'u mitatasu. Sedekah sembunyi-sembunyi, sir, sedekah yang tahu hanya diri dia dengan Allah sama orang yang diberi, namanya sedekah sir. Ini dulu ulama-ulama dulu mereka mengamalkan sedekah sir, sampai-sampai kalau mau kasih ke orang fakir miskin, nutup muka, dilempar, ditaruh begitu, lari. Sehingga yang terima pun tidak tahu siapa yang kasih. Ya, sedekah sir. Sedekah sembunyi-sembunyi memadamkan murkanya Allah dan mencegah meninggal dalam keadaan buruk, mitatasu. Jadi orang yang keluarkan sedekah di hari itu, kalau ditakdirkan hari itu meninggal dunia, insya Allah dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ini jaminan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa harus dimulai di awal pagi sedekah? Sekarang kan sudah jadi tren tuh sedekah subuh atau sedekah pagi. Bagus. Satu tren yang positif. Kenapa dipilih waktu subuh? Karena ada doa khusus yang Nabi doakan bagi umatnya, yaitu diberikan keberkahan di waktu subuh. Allahumma barik fi bukuri ummati.
Allahumma barik fi bukuri ummati, ya Allah berkahilah di waktu pagi umatku, kata Rasulullah SAW. Di waktu pagi itu berkah. Makanya dikatakan as-subha tamna'u rizqa, tidur setelah subuh mencegah rizki. Ada riwayat dalam kitab Risalatul Mu'awana yang dinukil oleh Al-Habib Abdul Al-Haddad, as-subhatu tamna'u rizqa, tidur setelah subuh mencegah rizki. Ada beberapa guru kami habis sholat subuh tidur. Ya, habis sholat subuh baca wirid sedikit tidur. Nah, terus saya pernah tanya, saya bilang, Habib Abu Bakar, penasihat kita, Abu Bakar Mahsan Al-Attas Az-Zabi, ini saya juga kebiasaan habis subuh tapi jam 7 itu tidur. Ada yang habis subuh langsung tidur setelah baca wirid. Bukankah ini ada riwayat bahwa tidur setelah sholat subuh mencegah rizki? Nah, beliau terangkan bahwa itu tidur yang orang malamnya tidur. Malamnya tidur tidak ibadah, tahu-tahu tiba waktu sholat subuh, habis sholat subuh tidur. Nah itu masuk ke hadis itu, rizki terhalang. Tapi kalau malamnya dia hidupkan dengan ibadah, kemudian habis sholat subuh dia tidur, tidak masuk dalam riwayat itu. Karena malamnya dia hidupkan dengan ibadah, dan itu lebih afdal sebenarnya. Makanya di sini para dokter ini kan mengatakan orang kalau kurang tidur malam sakit. Nah, saya kurang sependapat sih. Karena ilmunya Nabi ini malam itu dihidupkan dengan ibadah. Kurang tidur malam. Tidur secukupnya. Tidur sehat yang disepakati kan paling sedikit sehari 6 jam. Tidak mungkin apa yang dikatakan oleh Nabi itu bertentangan dengan realita secara medis. Saya jadi bilang ke dokter, coba nanti riset lagi. Kan ilmu, namanya ilmu pengetahuan ini spekulatif. Dia tidak mutlak kebenarannya. Satu saat ada penemuan baru akan bisa membantah pendapat lama. Ya, nasikh mansukh dalam ilmu dokter itu ada. Tapi ketika yang berbicara itu Nabi dan yang berfirman itu Allah, tidak mungkin itu salah. Sifatnya mutlak. Dalam Al-Quran disuruh wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Sebagian malam bangun. Di hadis sepertiga malam itu waktu istimewa. Ada surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qum min laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ini kan anjuran untuk bangun malam. Otomatis waktu malam itu tidurnya berkurang, tidak banyak. Tidak mungkin ini menyebabkan penyakit. Ilmu kedokteran Nabi lebih canggih daripada ilmu kedokteran yang ada di dunia kita ini saat ini. Misalnya ada satu hadis, secara medis itu tidak mungkin terjadi. Tapi Nabi sudah bersabda, kita yakini pasti benar. Mohon maaf tuh hadisnya, idza jama'a ahadukum zawjatahu fala tanzuru ila farjiha fa innahu yurithul ama atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila salah seorang di antara kalian, mohon maaf ya, ini teksnya seperti itu, ingin menyetubuhi istrinya, maka jangan pernah melihat kemaluannya, karena itu bisa menyebabkan kebutaan. Hadis ini kalau dikaji dalam dunia medis itu nggak ditemukan. Kok bisa lihat kemaluan menyebabkan mata buta? Sampai saat ini di dunia medis belum terbukti secara ilmiah. Tapi ketika Nabi bersabda, ada ilmu yang tidak sanggup dipahami oleh manusia biasa, yang hanya bisa dipahami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ilmunya Nabi ini bukan berasal dari manusia.
Kalau masih pakai akal begini-begini, oh ini kok gak masuk di akal, lihat kemaluan kok bisa mata buta, menyebabkan butanya mata. Itu gak bisa dicerna dengan akal, dengan penelitian ilmiah, karena ilmunya kita ilmu manusia, ilmunya Nabi, gurunya Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Pasti suatu saat dengan kecanggihan, dengan perkembangan ilmu pengetahuan akan terungkap juga. Tapi untuk saat ini belum terungkap. Belum terungkap itu bukan berarti salah atau tidak benar apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini salah satu bukti bahwa ilmu Nabi ini melampaui keilmuan yang ada di masa kita. Ya. Ada ulama coba menafsirkan, maksudnya buta di sini buta hati. Buta hati atau nanti anaknya yang lahir buta. Anak yang lahir kalau sering melihat kemaluan, ya, kalau kemaluan istrinya juga melihat kemaluan suaminya ketika berhubungan badan. Nah, itu kata ulama, kalau bukan dia buta, maka anaknya yang lahir akan buta. Nah, ini enak ini. Anak yang lahir akan buta atau mata hatinya buta. Nah, ini apa yang dipesankan oleh Rasul SAW itu suatu saat akan terbukti. Kemudian poin berikut di sini berolahraga. Yang ketiga, dari yang pertama sudah bangun pagi dan yang kedua beribadah. Yang ketiga berolahraga. Nah, olahraga ini ada riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu pernah mengatakan, alimu auladakum as-sibahata war-rimaya wa rukubal khail. Ajarkan anak-anak kalian berenang, memanah dan menunggangi kuda. Ini kalau kita cermati, kalau as-sibah itu untuk melatih fisik. Orang kalau berenang itu semua tubuh kita ini gerak, akhirnya menjadi kuat fisik kita dengan berenang. Kalau rimaya itu melatih ketajaman konsentrasi, karena memanah itu yang dibutuhkan konsentrasi, akal kita yang dilatih. Kalau berenang fisik kita yang dilatih. Kalau berkuda itu ketangkasan, rukubal khail. Bisa dikias di zaman sekarang ya. Kalau memanah itu senjata yang ada di masa Nabi, rimaya. Nah, hukumnya dianjurkan untuk belajar memanah. Kalau zaman sekarang mungkin sudah berkembang ya, alat-alat perang semacam itu, bukan hanya panah, bisa juga senjata ya, pistol atau senapan dan sebagainya. Ya, masih bisa dikiaskan ke rimaya. Yang penting tujuannya untuk kebaikan ya, untuk melatih dan berjaga-jaga. Di masa itu diajarkan rimaya, memanah. Ya, karena memang kondisinya perang waktu itu. Jadi Nabi juga mendidik mereka, anak-anak muda, untuk bisa mereka mampu ya, menggunakan senjata. Karena konteksnya waktu itu memang konteks peperangan. Tapi kalau mempersiapkan untuk hal tersebut, tetap para ulama mengatakan hukumnya dianjurkan. Maka ditulis satu kitab namanya Kitabur Rimayah, karya Imam Tobroni yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah. Kitab membahas tentang memanah. Kemudian yang ketiga itu rukubal khail, mengendarai kuda. Ya, kendaraan yang ada waktu itu kuda. Kalau zaman sekarang mobil itu. Dianjurkan kita untuk bisa motor, ya. Lebih tinggi lagi bisa pesawat, ya, kereta api, kapal dan sebagainya. Nah, ini luar biasa, agama Islam memacu umatnya untuk bisa menguasai ya, olahraga yang nanti memberikan maslahat bagi sesamanya. Kemudian Dr. Syed Muhammad bin Al-Maliki itu pernah diundang oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga di Saudi Arabia. Waktu itu beliau diminta memberikan ceramah. Beliau waktu itu ceramah sangat bagus ceramahnya. Beliau membahas olahraga dari perspektif Islam. Mulai dari Al-Quran, ada tafsirannya tentang olahraga, kemudian hadis-hadis Nabi berkaitan tentang olahraga, kemudian pendapat-pendapat para ulama yang berkaitan tentang pentingnya olahraga.
Akhirnya apa yang beliau sampaikan dalam forum tersebut, suaranya direkam, kemudian akhirnya dituangkan lewat tulisan menjadi satu kitab berjudul Silah Ar-Riyadhah Bid-Din wa Dauruha fi Tansyi'ati Syababil Muslimin, yang artinya korelasi hubungan olahraga dengan agama Islam dan peran pentingnya olahraga di dalam membentuk pemuda kaum muslimin. Itu jadi satu kitab yang sangat menarik membahas tentang masalah olahraga. Kemudian yang berikut, makan sehat dan bergizi. Ini yang keempat, makan sehat dan bergizi. Dalam Islam bukan hanya halalan, tapi selalu Allah tambahkan thayyibah. Itu sudah mencakup di atas sehat dan bergizi. Ya. Bukan hanya sehat bergizi, halalan thayyibah itu di atas sehat dan bergizi. At-ta'amus sahih wal ghadai. Dia di atasnya. Makanya dalam ayat disebutkan, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai segenap manusia, makanlah segala sesuatu di bumi ini yang halal lagi baik. Nah, ini dicoba ditafsirkan oleh para mufassirun. Makna halalan kita semua paham, sesuatu yang diizinkan untuk dikonsumsi. Nah, halal di sini bisa karena hewan tersebut secara zat halal, tapi ada kalanya cara menyembelih yang keliru bisa merubah hewan yang halal menjadi haram. Begitu juga makanan yang haram terbagi dua, ada haram secara zat, ada haram secara gairu zat. Haram secara zat memang secara fisiknya memang dari awal haram, seperti al-khinzir, ya hurrimat alaikumul al-maitatu wadam walahmul khinzir. Mansus fil Quran bahwa diharamkan kalian mengkonsumsi bangkai. Bangkai ini dalam pandangan para fuqaha adalah segala hewan yang halal dimakan, namun dia mati tidak lewat penyembelihan secara syar'i, namanya bangkai. Atau hewan yang haram dimakan yang disembelih baik secara syar'i maupun tidak syar'i tetap dinamakan bangkai. Misalnya dalam mazhab Syafi'i ya, timsah, buaya. Buaya ini sekalipun kita sembelih secara syar'i pakai baca bismillahirrahmanirrahim, kita potong, tetap namanya bangkai walaupun cara menyembelihnya secara syar'i. Kenapa? Karena memang status hewannya ini haram secara zat. Mazhab Maliki halal buaya ya. Mazhab Maliki kelonggaran dalam makanan. Mazhab Syafi'i moderat dan lebih ketat masalah makanan. Ada yang haram bukan secara zat, yaitu apa? Kambing misalnya halal, zatnya halal, tapi kita nyuri kambing orang. Ya, itu walaupun dia baca bismillahirrahmanirrahim dengan salawat, kemudian memotong dengan syar'i, ya statusnya haram. Namanya haram di ghairi dzati. Sama seperti makan hewan haram yang haram secara zat, nggak ada bedanya. Dia makan kambing tapi rasanya buaya. Makan kambing rasanya khinzir, babi dan anjing dan seterusnya. Karena caranya itu haram. Nah, makanya halalan itu thayyibah. Nah, thayyibah ini luar biasa nih. Allah tambahkan lagi, bukan hanya halal yang diperhatikan, tapi thayyibah juga baik. Mungkin ada orang yang memang sudah dikasih kabar sama orang sikoh. Orang sikoh itu orang memang yang punya kapasitas dan bisa dipercaya apa yang dia sampaikan. Mungkin dulunya kita dokter, ini penyakit ini gak boleh makan ini. Makanan ini halal sebenarnya. Tapi ketika dia makan karena ada penyakit tertentu yang nanti ketika mengkonsumsi itu justru membuat dia tambah sakit parah atau membuat dia sakit, maka tidak thayyib baginya. Halal, tapi tidak thayyib. Maka makanan ini jangan dimakan. Itu makna thayyib. Jadi tidak semua halal itu thayyib. Tapi semua yang thayyib pasti halal. Kemudian yang berikut, gemar membaca, yang kelima. Ya, ini gemar belajar ya, gemar belajar. Lah agama yang paling meninggikan ilmu agama Islam. Coba perhatikan wahyu pertama saja
perintah baca. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Kemudian bacanya itu dalam struktur kebahasaan biasanya kata perintah setelahnya itu ada objek. Tapi di perintah pertama wahyu yang Allah turunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tanpa ada objek. Sehingga dimaknai apa? Kita diperintahkan membaca segala sesuatu, bukan hanya membaca Al-Quran saja. Ayat ada dua, ada ayat kauniyah, ada ayat Al-Quraniyah. Ada ayat Al-Quran, itu kitab suci kita, wajib kita pelajari, wajib kita baca. Tapi jangan lupa ada ayat-ayat kauniyah, alam semesta ini ayat kauniyah. Itu disuruh riset, perdalam, pelajari, dan semuanya akan kembali kepada Allah. Makanya ada bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi disuruh belajar tanpa mendikotomi ilmu. Semua ilmu itu kalau kita gunakan dalam kebaikan dan ada manfaat, pasti ilmu itu namanya ilmu yang baik. Ulama-ulama dulu mereka ada yang ahli di kimia, Jabir bin Hayyan, ada yang ahli di bidang kedokteran, ada Zahrawi, ada Ibnu Sina, ada yang ahli di bidang penerbangan. Itu yang buat pesawat pertama dalam sejarah kemanusiaan itu ulama asal Spanyol namanya Vernas. Dan sampai sekarang tercatat dia adalah penemu parasut pertama dan orang pertama yang terbang di atas udara. Itu walaupun jatuh ya, patah tulang. Karena tahun itu abad 1 Hijriah tuh di Cordova di Andalus Spanyol. Kemudian ada ahli ilmu optik yang berkembang saat ini tidak lepas dari jasa seorang ulama, Ibnu Haythum, menulis kitab Al-Mandar, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dipelajari di optik dari bahasa Latin, zaman dulu bahasa Latin, kemudian dikembangkan ke bahasa Inggris, dipelajari oleh para ahlinya, berkembanglah ilmu optik. Beliau sudah membuat rumusan ilmu optik di abad 3 atau 4 Hijriah. Dan masih banyak ulama-ulama lainnya, mereka ahli di bidang-bidang ilmu, bukan hanya ilmu agama, tapi juga ilmu-ilmu tajribah yang memberikan manfaat kepada halayak banyak manusia. Surat dalam Al-Quran ada surat pena lagi, surat Al-Qalam, yang dimana Allah selalu menceritakan ada pena di Lauhil Mahfuz mencatat tentang takdir-takdir makhluk. Inna Allah Ta'ala kataba ala magadiril khalaiq qabla yakhluqa samawati wal ardi khamsina alfa sanah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencatat, itu maknanya bukan Allah mencatat, itu mensifati Allah seperti makhluk, tapi yang dimaksud di situ pena itu yang Allah ciptakan mencatat di Lauhil Mahfuz takdir-takdir seluruh makhluk sebelum langit dan bumi diciptakan 50.000 tahun. Jadi 50.000 tahun sebelum diciptakan langit bumi, itu pena sudah mencatat. Nah, ini isyarat-isyarat ilmiah bahwa agama kita agama ilmiah yang memerintahkan umatnya untuk terus semangat belajar. Bahkan ada ungkapan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai masuk ke liang lahat. Bahkan dikatakan juga utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Negeri Cina dipahami oleh orang-orang Arab pada waktu itu, khususnya di Makkah, adalah negeri yang paling jauh. Jadi bukan masalah tempatnya, tapi sekalipun tempat itu jauh, ya, bukan masalah negaranya ya. Sekalipun tempatnya itu jauh, kalau untuk menuntut ilmu, kita diperintahkan oleh agama kita untuk menuntut ilmu. Itu saking pentingnya ilmu dalam pandangan agama kita. Bahkan Nabi bukan hanya menganjurkan, tapi mewajibkan menuntut ilmu. Ya, 3 ilmu khusus itu diwajibkan. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Fa farduhu ilmu sifatil fardi ma ilmi ma yuhtajul muaddi min fardi dinillahi fid dawami katuhri was salati was siyami wal bayyi lil muhtaji lit tabayyu'i wa dhuhril ahkami fis sana'i wa ilmu da'ilil qulubil mufsidi kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi wa ma siwa hadza fardu kifayatin 'alal anami. Ya, dalam Zubat dikatakan 3 ilmu yang wajib adalah ilmu akidah, ilmu fikih, dan ilmu tentang akhlak atau ilmu pembersihan hati.
Selebihnya ilmunya itu hukumnya fardu kifayah. Dengan kondisi-kondisi tertentu ada fardu kifayah bisa jadi wajib. Misalnya ilmu Al-Quran, ulumul Quran. Bagi kita ini yang bukan orang yang memperdalam ilmu Al-Quran, itu tidak wajib. Tapi ketika seseorang ini memang sudah disiapkan untuk menjadi ahli tafsir Al-Quran, maka dia wajib mempelajari ilmu Al-Quran. Nah, jadi kondisional. Nah, ini berkaitan dengan masalah semangat belajar. Nah, kalau membaca sejarah, itu ulama-ulama kita memiliki semangat belajar yang tidak pernah ada dalam sejarah peradaban kemanusiaan. Hatta dunia barat gak ada yang belajar seperti ulama-ulama kita. Termotivasi dengan perintah agama. Imam Syafi'i hanya sekedar belajar ilmu bahasa Arab. Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i orang Arab. Tapi memperdalam ilmu bahasa Arab sebagaimana yang dinukil oleh Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Baghdad, beliau mengatakan aqamtu bi butunil Arab 20 sanatan akhudhu asy'araha wa lughatiha. Saya menetap 20 tahun di tengah-tengah orang Arab. Situ yang dimaksud Bani Huzail yang masih menjaga bahasa Arab yang fushah. 20 tahun saya mengambil ilmu bahasa Arab dari mereka, syair mereka dan bahasa mereka. Hanya sekedar belajar ilmu bahasa Arab 20 tahun. Imam Syafi'i. Ada juga Al-Imam Ibnu Zawzi Al-Baghdadi, kelahiran tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah. Beliau itu mengatakan dalam satu riwayat bahwa saya telah membaca buku dan saya mengkhatamkan lebih dari 200.000 buku. 200.000 jilid buku. Ada gak orang barat baca buku sebanyak 200.000 jilid? Ulama kita Ibnu Zawzi Al-Baghdadi, bahkan beliau mengatakan bi usbu'ai hataini katabtu bi alfai mujalladah. 2 jariku ini yang aku gunakan menulis, telah aku menulis kitab sebanyak 2.000 jilid dengan tanganku. Imam Abu Hatim Ar-Razi menulis hadis Nabi, 1 juta hadis Nabi Muhammad SAW ditulis dengan tangan mereka. Ini ulama-ulama terdahulu seperti itu. Bahkan Imam Bukhari di usia masih 18 tahun. 18 tahun itu masih SMA berarti ya. Imam Bukhari 18 tahun sudah diangkat sebagai imam besar dalam ilmu hadis. Dan sudah menjadi ulama yang produktif menulis kitab. Di usia 18 tahun beliau menulis kitab At-Tarikh Al-Kabir, 12 jilid. Menghimpun 13.000 periwayat hadis. Yang hebatnya beliau katakan apa? Kalau saya mau 13.000 periwayat hadis ini, saya bisa jelaskan biografi hidup mereka dari lahir sampai meninggal. Ini hebat, ulama-ulama kita punya semangat belajar yang luar biasa, yang memang inilah ajaran Islam ya, untuk memicu atau memacu umatnya untuk senang terhadap ilmu dan senang belajar. Kemudian yang ke-6, seksi tuntas sampai 7 ya. Yang ke-6 apa ini? Bermasyarakat ya. Bermasyarakat ini bermuamalah kalau dalam bahasanya, berinteraksi dengan masyarakat. Apalagi ini yang selalu digaung-gaungkan oleh para du'at, bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Kita ini dianggap orang yang paling baik kalau bisa memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Coba lafadznya di situ bukan kepada sesama muslim saja, tapi annas. Annas itu secara bahasa artinya manusia dari sisi sosiologis. Annas. Kalau al-insan itu artinya manusia dari sisi intelektual. Kalau al-bashar arti manusia dari sisi biologis. Nah, annas dari sosial. Disuruh kita memberikan manfaat kepada sesama manusia. Al-khalqu kulluhum iyalullah fa'ahabhum li'iyali anfa'uhum. Al-khalqu kulluhum iyalullah wa ahabhum ilallah anfa'uhum li'iyali. Seluruh makhluk itu adalah keluarganya Allah. Maka orang yang paling Allah cinta adalah yang paling bermanfaat bagi keluarganya Allah, yaitu seluruh makhluk tersebut. Kemudian yang terakhir itu ya, yang terakhir adalah tidur cepat. Ya, lebih awal, tidur awal. Yang kalau anak sekolah tidur awal, orang kantor juga tidur awal.
Tapi kalau tadi saya katakan tidak ada sangkut paut dengan masalah medis kalau orang yang malam harinya itu begadang. Kami begadang sudah dari tahun 2006. Ya, kalau tidur jam 8 pagi, jam 9 pagi. Begitu juga beberapa masyayikh, guru-guru kami begitu juga. Mereka sehat, di hari tua masih sehat. Itu. Yang penting ada waktu tidur. Ya, diatur waktu tidur. Jangan sampai Nabi itu kan punya kebiasaan tidur malam ada, walaupun sedikit. Dan di Al-Quran juga dikatakan tidur itu sesuatu yang penting. Sampai ada ayat. Ya, huwa alladhi ya ayat itu di mana tuh ayat? Huwa alladhi ja'ala lakumul laila libasa wa nauma subata wa ja'ala an-nahara nusyura. Ini Allah sudah atur jadwal ideal bagi orang mukmin. Yang pertama apa? Kalau waktu malam itu waktu istirahat. Libasa itu artinya berpakaian, berselimut. Jadi kita disuruh juga istirahat di waktu malam. Wan nauma subata, dan jadikanlah waktu tidur itu waktu beristirahat, tidur berkualitas. Dan yang ketiga, waktu siang kerja. Nahara nusyura itu. Jangan dibalik-balik itu. Waktu kerja tidur. Waktu tidur kerja. Bahkan tidur siang itu sunnah tuh. Namanya qailulah. Sunnah. Tidur siang sesaat. Itu biasa kalau Nabi SAW sebelum zuhur ada tidur singkat saja. Yang namanya al-qailulah. Fil hadis Nabi katakan kilu fa inna syaitan la taqil. Tidur sianglah kalian karena syaitan tidak pernah tidur siang. Ada hadis riwayat Imam Tabrani dalam Mu'jam Awsat yang lahir 260 wafat 360 Hijriah. Tapi tidur siang ini tujuannya, kata Imam Ghazali dalam kitab Hidayatul Hidayah. Imam Ghazali menjelaskan kenapa sih sunnah tidur siang sesaat. Ternyata ada alasan. Tujuan utamanya agar di waktu malam bisa kuat untuk ibadah. Tapi tidur siangnya dia lakukan, malamnya gak sholat malam, yaitu ibarat kata sahur tapi siangnya gak puasa. Makanya dikatakan al-qailula bila qiyami bil lail kas-sahur bila siyami bin nahar. Orang yang tidur siang tapi malamnya gak ibadah, ya seperti orang yang sahur di waktu malam tapi di waktu siangnya tidak berpuasa. Nah, ini semua ini sudah dituntun dan ada di dalam agama kita, agama Islam. Agama kita ini agama yang sempurna. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Agama yang sempurna dan paripurna. Al-Islam yaslu fi kulli zaman wa makan. Agama kita, agama Islam, agama yang update dan upgrade setiap zaman dan di setiap tempat. Ini. Dan insya Allah dengan program ini ya sesuai dengan apa yang sudah disampaikan tadi, bahwa agama kita sejalan juga dengan program ini. Bahkan masih banyak lagi program-program di agama kita yang programnya ini kalau diterapkan sangat baik untuk kemaslahatan bagi manusia secara umum dan khususnya bagi sesama kaum muslimin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita istiqomah di dalam melakukan kebaikan, ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan perkumpulan ini perkumpulan yang baik, perkumpulan yang dirahmati Allah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syai'an mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cek. Sudah sampai tengah subuh, Bang. Kasih. Kasih.